Di tahun 2015, dua atlet selancar Israel juga terpaksa memilih mengundurkan diri setelah permohonan visa mereka ditolak oleh Malaysia. Nah, yang lebih heboh lagi di tahun 2017, Malaysia bersikeras menolak menjadi tuan rumah konferensi Badan Sepak Bola Dunia FIFA, tak lain karena alasan Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasihul Fatah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membuat video reaction terkait dengan sejarah Malaysia ya teman-teman. Nah, ini videonya dari channel Teknologi Populer, yang mana ini membahas tentang banyak sekali negara-negara yang membenci negara Malaysia ya teman-teman. Nah, jadi ini sangat penting dan menarik ya teman-teman buat dijadikan bahan ajaran dan edukasi terkait sejarah Malaysia ya. Nah, banyak sekali pembahasan-pembahasan di sini mengapa mereka itu banyak yang iri terhadap Malaysia seperti itu, mulai dari politik, ekonomi, hingga budaya ya teman-teman. Mereka permasalahkan seperti itu. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana isi videonya, sehingga mereka itu permasalahan-permasalahan kecil pun mereka sangat iri terhadap Malaysia ya teman-teman. Nah, setelah ini jomlah kita tengok bareng-bareng videonya. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video updatean terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Tanpa membuang waktu dan tanpa membuang masa, jomlah kita tengok bareng-bareng videonya. Let's go! Halo Teknolovers, menjadi negara merdeka bukan berarti bebas dari konflik di masa mendatang. Jika kerjasama bisa diciptakan, permusuhan bahkan bisa hadir dari keharmonisan. Lihat bagaimana Rusia Ukraina memainkan lingkar perseteruan. Apalagi negara yang jelas punya alasan kuat untuk bermusuhan, entah karena perebutan wilayah ataupun alasan lainnya. Malaysia Indonesia sudah berapa banyak adu gengsi yang menggemparkan. Jangankan Indonesia, masih ada negara yang buang muka ke Malaysia. Nah, dari berbagai sumber, inilah 5 negara yang membenci Malaysia. Negara yang cukup sering bersetegang dengan Malaysia ada Filipina. Akhir tahun 2021 lalu, ketegangan kedua negara kembali bergelora. Banyak sekali media mewartakan soal milisi Sulu yang berada di Filipina bakal melakukan serangan ke wilayah Sabah, Malaysia. Pejabat Filipina pun mendukung penuh penyerangan ini. Bahkan, pemerintah Filipina telah melakukan pertemuan rahasia antara 19 wali kota di Provinsi Sulu. 600 pejuang bersenjata siap direkrut untuk menjalankan misi menyerang Sabah. Nah, langkah awal sebelum menyerbu Sabah, pejabat senior pemerintahan Filipina mengerahkan mata-mata untuk menjelajahi kota-kota pesisir. Ya, tentu saja demi mengulik data penting yang nantinya bisa dipakai menjalankan strategi yang telah direncanakan. Kesultanan Sulu di Filipina memang mengklaim Sabah sebagai wilayahnya. Namun, Malaysia akhirnya mendapatkan wilayah ini lantaran menggunakan basis argumen bahwa di tahun 1878, Spanyol telah membeli wilayah itu dari Kesultanan Sulu. 1888, Sabah resmi dimiliki Inggris setelah Spanyol melepaskan Sabah dari protokol 1808. Oh, jadi ternyata ini peta Sabah, ini Sarawak. Nah, ternyata Sabah ini diklaim oleh Amerika seperti itu ya teman-teman. 85. Barulah saat Malaysia merdeka, Inggris menyerahkan Sabah ke Malaysia dan berhak menguasai penuh wilayah ini. Kini Malaysia menegaskan klaim dari pihak tertentu yang mengaku jadi pemilik Sabah disebut ilegal dan melanggar hukum. Wah, gimana gak panas ya Filipina kalau banding sama Malaysia. Selain Filipina, ada negara Asia Tenggara lainnya yang sensi ke Malaysia. Salah satu penyebabnya karena peristiwa kelam yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar yang ingin mengungsi ke negara lain. Berbeda dengan Muslim Palestina yang diterima baik oleh Malaysia, Malaysia menolak pengungsi Rohingya karena jumlahnya yang terlalu banyak.
setelah pemerintah Malaysia mengkritik pemerintah Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Muslim di negaranya sendiri. Myanmar langsung menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Bagi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, hal yang dilakukan kepada Rohingya oleh pemerintah Myanmar sebaiknya ada seruan campur tangan internasional. Ketegangan antara kedua pemerintah yang dipicu oleh nasib kelompok minoritas Muslim Rohingya inilah yang membuat Myanmar memanggil Duta Besar Malaysia untuk menyampaikan bahwa pernyataan Najib Razak tidak mampu dibuktikan dan tuduhannya kepada pemerintah Myanmar untuk Rohingya juga dinilai tidak berdasar. So, penghentian pengiriman tenaga kerja Myanmar dilakukan karena alasan kekhawatiran soal keamanan mereka di Malaysia. Berikutnya, ada negara yang selama ini menerima banyak sanksi dari negara-negara Muslim di dunia akibat aksi heroiknya ke tanah Palestina. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad kala itu pernah melontarkan julukan monohok untuk Israel, yakni sebagai negara perampok. Mahathir menyebut bahwa segala bentuk kerjasamanya kepada negara lain sangatlah baik, kecuali dengan Israel. Hubungan diplomatik sama sekali tidak terjalin. Meski demikian, Malaysia tidak membenci dan menentang orang Yahudi. Keonaran Israel yang sangat memaksakan diri untuk merebut Palestina tidak disenangi Mahathir. Benar. Sebagai salah satu negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina, Mahathir Mohamad pernah menolak atlet asal Israel yang akan berlaga di Malaysia. Nyampe ke sepak bola ya, nyampe ke keolahragaan ya teman-teman. Mengikuti kejuaraan para renang dunia pada 29 Juli hingga 4 Agustus tahun 2019. Sebelumnya di tahun 2015, dua atlet selancar Israel juga terpaksa memilih mengundurkan diri setelah permohonan visa mereka ditolak oleh Malaysia. Yang lebih heboh lagi di tahun 2017, Malaysia bersikeras menolak menjadi tuan rumah konferensi Badan Sepak Bola Dunia FIFA, tak lain karena alasan adanya delegasi Israel yang turut hadir. Mahathir tak gentar menolak apapun yang datang dari Israel. Baginya, Israel terlalu over merampas kemerdekaan tanah Palestina. Apalagi, Amerika Serikat ada di pihak Israel. Ya, makin beranilah Israel. So, atas tindakan yang dilakukan Mahathir, jelas saja Israel tak senang dengan Malaysia. Ya, sungguh tegas sekali ya teman-teman dulu Bapak Perdana Menteri Malaysia Pak Mahathir ini ya. Ada lagi satu negara yang sampai saat ini masih saja sakit hati dengan Malaysia. Serbia tidak menyukai Malaysia karena pemerintah Malaysia tetap kekeh dengan keputusannya mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Pemerintah Serbia marah besar. Bagaimana bisa Malaysia mengambil keputusan yang dinilai tak pantas oleh Serbia? Akibatnya, Serbia tak segan mengusir duta besar Malaysia dari negara itu. Di tahun 2008, kabar pengusiran ini menghebohkan dunia. Saat itu, Dubes Malaysia Saw Ching Hong hanya memiliki waktu 48 jam untuk pergi dari Serbia. Padahal Malaysia memiliki maksud baik untuk mendukung Kosovo, agar rakyat negeri ini bisa merasakan kemerdekaan dan menikmati kenyamanan tanpa harus terkekang negara lain. Kosovo mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari 50 negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Dan tentu saja Serbia tak ingin bekas provinsinya itu merdeka, bahkan menolak keras mengakuinya. Serbia pun meminta opini pengadilan PBB mengenai kemerdekaan legal tidaknya bagi Serbia. Terakhir ada negara tertutup Korea Utara. Sebenarnya baik Korea Utara dan Malaysia tidak begitu panas dalam perseteruan. Namun, hubungan diplomatik langsung putus karena alasan ekstradisi. 9 Maret tahun 2021, pengadilan Malaysia resmi melakukan ekstradisi terhadap pria warga Korut bernama Moon Chol Myong ke Amerika Serikat terkait tuduhan pencucian uang. Moon ditangkap setelah Amerika Serikat menuduhnya melakukan pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan. Parahnya lagi, pria ini mengeluarkan dokumen palsu untuk mendukung pengiriman ilegal ke Korut. Anehnya, Moon malah menolak permintaan ekstradisi dengan alasan bahwa tuduhan itu memiliki motif politik. Tak ingin lengah, Malaysia memerintahkan semua staf diplomatik di Kedutaan Korea Utara yang berada di Kuala Lumpur untuk meninggalkan Malaysia.
Pemerintah Malaysia juga memutuskan akan menutup kedutaan besarnya di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Sejak saat itulah Malaysia yang selama ini selalu menganggap Korut sebagai mitra dekat sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1973, kini harus bermusuhan. Menanggapi hal ini, Korut menyebut ekstradisi hanyalah tindakan keji dan kejahatan berat otoritas Malaysia yang tidak dapat diampuni. Karena Malaysia telah menawarkan warga negara Korut sebagai korban dari tindakan permusuhan Amerika Serikat yang menyimpang dari hukum internasional. Oke teman-teman, itu saja video reaction pada kali ini. Nah, ternyata banyak sekali ya sejarah-sejarah yang dialami oleh Malaysia ya, mulai dari ekonomi, politik hingga sosial, sehingga mereka banyak sekali yang belum ikhlas ya teman-teman terhadap Malaysia seperti itu. Nah, jadi mulai dari Filipina, Myanmar hingga Israel yang sangat-sangat Malaysia benci ya teman-teman, dengan alasan-alasan tertentu seperti itu. Nah, jadi inilah video. Nah, jadi memang Perdana Menteri dahulu, jadi memang Perdana Menteri Malaysia itu sangatlah tegas dan mempunyai prinsip sendiri ya teman-teman, sehingga beliau sangat tegas untuk mempertahankan negaranya sendiri seperti itu. Oke teman-teman, semoga video kali ini menjadi pembelajaran serta edukasi buat teman-teman terkait sejarah Malaysia seperti itu ya teman-teman. Semoga kedepannya negara Malaysia semakin maju sehingga tidak ada campur tangan dari negara lain seperti itu ya. Oke teman-teman, itulah video reaction kali ini. Kalau ada kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.